Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya sebagai salah seorang dari calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SMP Negeri 17 Kolaka Utara. Suatu kehormatan sekiranya ketika Bapak Ibu masih bersedia untuk duduk mendengarkan apa yang telah sedikit saya dapatkan dari program calon guru penggerak ini. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarga, dan yang senantiasa masih tetap istiqomah di jalan agama ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh kepala sekolah. Tentu saja selaku kepala di SMP ini, berkat beliau, jika bukan karena kebijakan beliau, maka kerja-kerja calon guru penggerak itu tidak akan selancar seperti hari ini. Kemudian juga kepada teman-teman saya, seperti yang ada di dalam spanduk, kami alhamdulillah bertiga yang lulus sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih untuk kesempatan kepada saya berbagi dengan ibu-ibu semua. Pertemuan kita hari ini itu seperti yang di spanduk ini, yaitu diseminasi budaya positif. Hari ini sedikit kita akan membahas tentang seperti apa itu budaya positif. Perkenalkan, nama saya Wisnawati SPD. Saya selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 17 Kolaka Utara. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, biar tidak tegang seperti yang kami biasa lakukan di calon guru penggerak, bisakah saya mengajak Bapak Ibu untuk sejenak bermain? Boleh ya? Boleh Bapak Ibu ya? Kita bermain dulu Bapak Ibu ya. Oke. Aplikasi yang saya gunakan namanya Quizizz. Nah, sekarang Bapak Ibu, salah satu untuk bikin positif pembelajaran itu dengan media. Ya, salah satunya adalah Quizizz. Apalagi akun belajar ID-nya kita itu sudah terintegrasi dengan Quizizz. Jadi enak sekali, ya. Jadi enak sekali. Baik Bapak Ibu, kita main-main dulu Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke materi yang mungkin kalau bagi saya ketika pertama kali mendapatkan materi ini saya langsung kaget. Waduh. Oke, saya kirimkan linknya Bapak Ibu ya di WhatsApp-nya Bapak Ibu di SMP. Nanti Bapak Ibu langsung klik saja. Kita main-main dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk. Pasti lelah. Oke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik linknya Bapak Ibu. Iya. Nah, coba-coba main-main dulu Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa, jangan boleh tidak sendiri-sendiri boleh. Mau berkelompok juga boleh. Satu tim ini juga boleh. Silakan. Ya, kita ice breaking dulu. Biar tidak tegang. Soalnya pembahasan kita cukup lumayan. Mungkin akan kita bilang gampang sekali berteori. Prakteknya itu Bu, prakteknya itu yang sulit. Baik Bapak Ibu, sudah masuk kah? Iya, ada Ibu Agustina, ada Ibu Nisa Blackpink. Ya, boleh berkelompok Bapak Ibu, tidak apa-apa. Namanya kita berkolaborasi. Disiplin positif, kita dianjurkan untuk berkolaborasi. Nah, main-mainnya kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen main sendiri juga boleh. Karena ternyata di disiplin positif, apalagi kalau kita hubungkan dengan pembelajaran diferensiasi, semua boleh. Yang penting tujuannya kita tercapai. Oke Bapak Ibu, kita main-main dulu Bapak Ibu. Oke, Pak, anak Wahyudin mewakili tim Bapak Guru. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Oke.
Iya. Tes logika Bapak Ibu. Tes logika Bapak Ibu ya. Ayah dan yang memiliki 5 anak. Anak itu Bileam, Musa, dan Doni. Siapakah anak yang kelima? Ini Bapak Ibu ada waktunya. Ada waktunya Bapak Ibu. Silahkan. Ya. Musbida. Ayo Musbida. Kita main dulu Musbida dan jangan tegang. Bapak Yudin, ada waktunya Pak? Pak Agus. Oke? Sudah? Iya. Ini tes logika Bapak Ibu. Oke, saya ingin saja. Oke, kita lihat. Ada yang benar? Jawabannya? Tes logika? Siapa yang benar? Siapa yang benar? Oh, betul banget. Mantap memang gurunya sampai 17. Wih, benar semua. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ya, biar tidak tegang. Iya. Dalam lomba lari, seseorang menyalip posisi pelari nomor 2. Maka sekarang ia pelari nomor berapa? Ayo Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu silakan. Iya. Iya, Bapak Yudin. Bapak Yudin, pada guru matematika kayaknya cepat nih. Kita tutup. Berapa Bu? Berapa? Berarti kan? Oh, wih, itu selfie naik. Aduh, Bapak Yudin salah. Bapak Yudin salah. Oke Pak. Sampai 5 pertanyaan saja Bapak Ibu ya. Ini briefingnya ya. Huruf keempat dari alfabet. Nah, huruf keempat. Aduh. Huruf keempat. Ayo Bapak Ibu. Iya. Oke. Kita akhiri. Apa itu huruf keempat? Coba jawab. Adakah yang salah? Oh, itu selfie naik. Oke. Oh, ada yang salah ternyata ya. Baik. 2 orang yang salah. Oke, pertanyaan keempat. Jika gajah jadi ayam, harimau jadi ayam, ular jadi ayam, lalu ayam jadi apa? Bapak Ibu, ice breaking ini tidak usah di pusing-pusing bikin soal. Langsung saja pakai kuis Bapak Ibu. Biar positif bikin soal Bapak Ibu. Oke, benar Bapak Ibu? Benar tak Bapak? Jangan sampai kalau Bapak? Mana jawabannya? Benar saya dong. Mana? Oh, masih bertahan 3 orang nih. Berarti bagus nih logikanya. Jadi banyak ya. Iya. Soal terakhir Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu bikin disiplin positif di kelas bisa pakai begini. Tidak usah susah-susah cari soal. Langsung main di kuis saja Bapak Ibu. Ya. Karena kita bahas tentang disiplin positif. Jadi positifnya ya harus positif Bapak Ibu ya. Aku punya sungai yang lain, bukan terbangun, motor terbangunan. Benda apa? Aku. Ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oke, kita akhiri. Jadi apa? Ada yang salah? Di bawah benar lagi? Bukan benar lagi? Woi, kalau bertahan kau mah. Baik. Oke, kita akhiri saja. Jadi Bapak Ibu. Oke, kita akhiri saja Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah. Ini adalah pengantar ice breathing karena pembahasan kita adalah disiplin positif sekali lagi. Jadi bagaimana kita berawal mengawali kelas dengan positif dulu Bapak Ibu ya. Oke. Baik, saya akan berbagi. Iya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisnis boleh ya tanya. Kita bikin lagi tombelnya. Kita bikin lagi tombelnya.
saya lebih baik dari Bapak Ibu, tidak. Saya diberikan Tuhan kesempatan lebih awal mungkin belajar, ya. Oke, pembahasan di disiplin positif di calon guru penggerak itu ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol manusia, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas dan segitiga restitusi merupakan praktik dari semua teori di atas. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah untuk saya mendapatkan bagian perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol. Nanti kita lihat, saya pertama kali dapat materi ini juga kaget. Oh iya, ternyata memang harus banyak-banyak refleksi sebagai seorang guru. Jangan sampai banyak kejadian di kalangan di sekitar anak muridnya kita. Kalau kita sering menyalahkan anak muridnya kita, mungkin satu waktu kita harus menyalahkan diri sendiri. Jangan sampai datangnya justru datang dari kita. Karena murid itu meniru. Nanti kita lihat. Kalau udah dapat materi dari saya, akan dapat materi dari teman-teman saya. Baik Bapak Ibu, mari kita awal dulu. Sebelum masuk ke disiplin positif, mari kita ubah dulu paradigma kita. Bagaimana caranya kita berpikir tentang pendidikan? Ada yang kenal beliau? Bapak Proklamator? Bapak saya. Oh. Iya. Siapa? Ki Hajar Dewan Tara. Bapak pendidikan? Bapak pendidikan? Nasional. Iya, Bapak pendidikan nasional. Baik. KHD bilang begini, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Ingat, tuntunan. Beda itu tuntunan, beda itu tuntutan. Ya. Kalau tuntunan kita menuntun. Kita kasih tahu ke anak-anak, ini positif, ini negatif. Ini konsekuensi yang kamu bakal dapatkan. Tapi kalau dituntut, di sini fokusnya kita yang menuntut. Kita menuntut ke mereka. Kamu harus ikut apa kata saya. Ternyata pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara bukan menuntut Bapak Ibu, tapi menuntun. Maksudnya gini, segala program yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani. Dia nanam padi, ya kan? Dia nanam padi. Apakah petani yang menanam padi itu punya kontrol terhadap padi? Oh, harus tumbuh di bulan sekian sentimeter. Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Dia padi tumbuh sesuai dengan kodratnya. Lalu orang di luar, lalu petani itu apa? Apa tuntunannya? Apa yang dia lakukan? Dia hanya bisa mengontrol kualitas tanah, pupuk, air. Dia tidak bisa mengontrol segini kalau tumbuh nanti di bulan sekian. Tidak bisa. Dan itulah seorang guru. Itu analoginya antara pemikiran pendidikan menurut KHD dengan ibaratkan analoginya seorang petani. Baik, kita lanjut. Baik. Disiplin positif, perubahan paradigma berpikir. Sesuatu berubah itu berawal dari bagaimana cara kita berpikir. Kalau menurut saya Bapak Ibu secara pribadi, ya. Disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pada pembelajaran melalui pengalaman positif, bukan melalui hukuman atau paksaan. Saya termasuk guru yang di awal mengajar lebih memilih menghukum dan memaksa. Setelah itu mungkin saya baru menyadari bahwa bagaimana ketika hukuman yang saya berikan menyakiti anak-anak itu, bukankah mereka akan kena mental? Kemudian, fokus utama di disiplin positif adalah membangun hubungan yang baik antara pendidik dan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan karakter. Makanya pada saat mendapatkan materi disiplin positif, saya langsung bilang begini, kayaknya itu teori enak sekali dibanding dengan praktek. Karena praktek itu lama hasilnya. Oke. Paradigma lama dan paradigma baru kita sebagai guru. Paradigma lama, otoriter. Pendekatan yang menekankan pada kontrol,
Oke, akhirnya anak bilang begini, ya sudah terserah. Otoriter. Hukuman sebagai alat utama, disiplin dilihat sebagai cara untuk menghukum kesalahan agar anak tidak mengulanginya. Masih saya lakukan. Ya, kita jujur saja karena menurut saya kalau semua sempurna, kapan kita belajar? Dan memang saya jujur, saya terkadang menghukum juga. Tapi kesini saya sudah mulai berpikir bahwa jenis hukuman apa yang cocok. Kemudian paradigma lama, kepatuhan sebagai tujuan. Anak diharapkan mengikuti aturan tanpa bertanya atau memahami alasannya. Kau ini begini terus, boros sekali. Kita pernah tanya nggak ke anaknya, anak, kamu paham nggak yang ibu sampaikan? Jangan sampai anaknya ternyata diseksial. Jangan sampai anaknya ternyata autis. Jangan sampai ternyata anaknya punya kelainan. Cuma orang tuanya tidak mau bilang. Dan itu tugas beratnya kita guru. Apalagi ada program diferensiasi, memetakan minat anak, memetakan pembelajaran anak sudah minat gaya belajar. Apalagi kalau misalnya tidak tahu menghadapi anak-anak, misalnya dia kalau ditanya diam, maunya apa ini anak? Ditanya tidak mau jawab, dipaksa juga tidak mau, pusinglah kita. Makanya saya bilang teori itu gampang dibandingkan dengan praktek. Itu paradigma lama Bapak Ibu. Next, selanjutnya kita masuk ke paradigma baru yang saya dapatkan. Ingat, bukan saya menulis, saya hanya menyampaikan saja apa yang sudah saya dapatkan Bapak Ibu ya. Paradigma baru kolaboratif. Disiplin positif mendorong hubungan yang lebih egaliter, di mana pendidik dan peserta didik bekerja sama. Nanti insya Allah akan dipraktekkan di kesepakatan kelas dan restitusi dan segitiga restitusi. Ya, kolaboratif. Kalau dalam agama bilang begini ya, mungkin musbida ya. Kalau kita tegur anak-anak jangan di depan orang lain. Dipanggil. Ada mungkin hadisnya. Supaya kenapa? Supaya dia tidak jatuh. Tidak jatuh langsung bangunnya. Saya pernah dengar itu kayak begitu. Ada ya? Ada. Kemudian pembelajaran melalui konsekuensi logis. Mungkin kita selalu berpikir kalau anak dikasih hukuman tapi kurang ajar. Kalau saya kasih konsekuensi, kira-kira konsekuensi apa yang bisa dilakukan biar dia berubah? Nah, sekarang titik fokusnya kita di sini, konsekuensi logis yang masuk di akalnya. Apalagi anak sekarang mungkin lebih pintar ngomongnya dibanding kita, karena banyak sekali yang didapat dari internet. Alasan-alasan itu banyak sekali didapat dari internet. Anak-anak diajarkan untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan belajar dari pengalaman tersebut. Karena mungkin bilang begini, seseorang itu nanti dia sadar kalau kabut ke kakinya. Sama mungkin ke anak-anak, anak seperti itu. Tapi jangan sampai anak-anak sudah terbentuk nih, baru kita kasih sadar. Mungkin kasih sadar mungkin dulu melalui konsekuensi logis. Kalau memang tidak mau sadar, terbentuk ya, sudah konsekuensi dalam kehidupannya. Kemudian pengembangan karakter, fokus pada pengembangan keterampilan hidup seperti tanggung jawab, rasa hormat dan pengendalian diri. Ini diajarkan di profil pelajar Pancasila berkarakter. Nah, itu tadi paradigma lama dan sekarang di hadapan ibu-ibu adalah paradigma baru. Paradigma lama otoriter, hari ini paradigma barunya adalah kolaboratif. Kemudian ada pembelajaran konsekuensi logis dan pengembangan karakter. Tugas berat Bapak Ibu. Ini hanya teori. Baik, prinsip utama disiplin positif. Pertama, keterlibatan aktif. Mengajak anak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Saya paham sekali kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki anak, apalagi kalau anaknya sudah lebih dewasa. Pasti beda antara kasih hukuman anak-anak umur di TK, di SD sampai SMP sampai SMA. Bagaimana menurut kalian? Betul. Karena sudah beda jenjang usianya, sudah berkembang psikologisnya, keterlibatan aktif. Apalagi di usia SMA, Pak Ibu ya, mungkin lebih kepada teman. Oke, menghargai perasaan, menunjukkan empati dan menghargai perasaan anak. Kalau di segitiga restitusi, sebelum kita ngasih tahu salahnya dia, kita bilang dulu kayak begini. Bagaimana kabarmu nak? Baik-baik Ciki. Walau sudah bikin salah, masih gurunya harus bertanya, kenapa Kina? Sehat-sehat Ciki? Baik-baik Ciki, aman di perasaan tak? Kan tidak mungkin. Secara logikanya tidak mungkin, sudah berbuat salah. Tidak mungkin dia bilang aman di kamu. Kan tidak mungkin ya. Tapi mau tidak mau, seorang
misalnya tidak bisa, baiklah. Dalam satu adalah kesepakatan pakai tanda tangan dan cap jempol. Caranya bisa materai. Ya, caranya bisa materai. Tapi tunggu dulu, ternyata setelah saya coba ada dampaknya. Berubah caranya berpikir bahwa serius ini guruku. Kalau biasa-biasanya dia diam-diam atau kalian tingginya marah-marah, sekarang tidak marah, biasa-biasa aja, tapi sudah tanda tangan. Ada tanda bukti. Berarti di paradigmanya adalah baru pasti serius ini. Pasti serius. Kemudian konsekuensi alami dan logis. Menggunakan konsekuensi yang relevan dan masuk akal sebagai bagian dari proses belajar. Kalau kita kasih hukuman yang masuk akal juga. Ya. Kau ini terlambat, kan begitu atau di kantor, kan tidak mungkin. Iya kan tidak mungkin Bapak Ibu. Oke, itu prinsip utama disiplin positif. Keterlibatan aktif, menghargai perasaan, penyelesaian masalah bersama dan konsekuensi alami dan logis. Oke, kita next. Mengubah perubahan paradigma ini penting. Mengapa perubahan paradigma ini penting? Pertama, mendorong anak-anak untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Kedua, membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menghormati antara pendidik dan peserta didik. Ketiga, menyiapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan hidup dengan keterampilan sosial dan emosional yang baik. Hari ini kita lihat kehidupan sosial anak-anak kita itu lebih banyak dengan dunia maya. Kita tidak pernah tahu dia berteman dengan siapa di dunia maya. Kalau di dunia nyata, mungkin kita bisa bilang begini, jangan kita pergi jauh-jauh, di rumah saja. Di situ kan kita sudah punya warning, saya mau lihat yang mana teman-temannya. Bisa dampak positif atau negatif. Tapi kalau dunia maya, kita tidak tahu berteman sama siapa dia. Mau dicek di pertemanan Facebooknya, dia kunci. Mau dicek di pertemanan Instagramnya, dia batasi nih. Jadi ya, itulah anak sekarang. Jadi itu alasan mengapa paradigma ini penting. Pertama, kita dorong anak-anak itu menjadi individu yang mandiri. Intinya adalah mandiri, terus tanggung jawab. Kedua, hormat. Ya, kita ini mandiri, tanggung jawab, hormat. Kemudian apa? Menghadapi tantangan. Apalagi di era sekarang, kita tahu sendiri bagaimana kondisi kita saat ini. Ya, tugas berat seorang guru itu lebih berat lagi. Karena kalau kita membahas tentang kejujur di kelas, kita lihat hari ini seperti apa kejujuran dipertontonkan. Ya. Tuh, kenapa paradigma ini harus berubah? Oke, Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk berbagi link lagi kepada Bapak Ibu. Ya. Dalam Mentimeter namanya Bapak Ibu. Bisa dipakai juga di kelas start. Kalau mau lihat di bagaimana pendapatnya anak-anak, bisa dipakai Mentimeter. Oke. Sambil uji coba juga aplikasinya. Aplikasi Mentimeter ini gratisan tapi terbatas. Kalau mau tidak terbatas, berbayar. Tapi kalau misalnya kita mau pakai untuk seperti ini, harus bikin, hapus, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa digunakan. Seperti apakah bayangan sekolah impian bagi Anda? Apakah bayangan sekolah impian bagi Anda? Kalau kita sudah isi, kita submit. Kita sudah isi, kita submit. Bahwa sekolah impian saya nyaman, indah dan ramah. Selanjutnya, karena Bapak Ibu tidak menuliskan nama, jadi tidak ada namanya di sini ya. Jadi aman ya. Jadi aman. Sekolah impian saya adalah sekolah yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap warga negara. Setiap warga sekolah yang mampu melahirkan generasi yang mampu bertahan dimanapun dan kapanpun. Ini adalah impian kita bersama Bapak Ibu. Ya. Disiplin positif lahir dari sebuah paradigma. Kalau mau disiplin positifnya berjalan, maka harus kita ubah bagaimana paradigma kita. Itu kan belajar yang aman nyaman, siswa yang aktif dan antusias.
Kita kan membahas tentang sisi positif ya Bapak Ibu ya. Tadi diawali dengan mengubah paradigma dulu. Iya, mengubah paradigma dulu. Kita awali dengan seperti apa sekolah yang kita impikan itu sebenarnya. Karena saya tahu tidak ada guru yang masuk mengajar itu sekedar masuk mengajar saja. Pasti punya impian sendiri. Tapi mungkin di sini adalah keterbatasan kita bagaimana caranya kita mengimplementasikan, bagaimana caranya kita menjabarkan mimpinya kita secara kontekstual di lapangan. Oke. Bolehkah saya bergeser di slide selanjutnya? Sudah berubah di slide Bapak Ibu? Tidak. Bagaimana cara Anda menciptakan lingkungan belajar yang positif? Nah, kalau tadi impiannya, sekarang bagaimana caranya? Karena di disiplin positif yang dituntut adalah aksi nyata. Setelah mengubah paradigma, selanjutnya adalah mari kita aksi nyata Bapak Ibu. Bagaimana cara Anda menciptakan lingkungan belajar yang positif? Kepada cerminan diri sendiri. Cerminan diri sendiri. Presiden kemudian berganti dengan menteri. Ada perubahan dalam kurikulum kita. Ingat satu hal, bahwa setiap yang baik-baik itu jangan lupakan. Sekalipun sudah berubah lagi, apa yang sudah dapatkan, kebaikan apa sudah kita dapatkan, jangan ditinggalkan. Mungkin saja orang di atas sedang mengubah atau apa, terserah. Intinya kita guru tetap diambil yang baik-baiknya saja. Ya. Oke, cara saya menciptakan lingkungan positif lebih awal saya membuat kesepakatan dengan peserta didik. Sepakat. Ya, Bismillah. Bolehkah Ibu sudah berapa kali pertemuan? Bolehkah saya bikin kesepakatan? Boleh. Karena ini kita hadapi adalah manusia, bukan kertas. Setiap mereka selalu berubah. Memulai dari diri sendiri itu berperilaku positif agar menjadi teladan bagi peserta didik. Betul sekali. Anak-anak itu mencontoh dari apa yang dia lihat. Anak-anak hari ini mungkin tidak sepenuhnya mengingat apa yang kita sampaikan di kelas, tetapi mereka akan mengingat seutuhnya perilaku apa yang kita berikan sama mereka. Memberi kesempatan kepada warga sekolah untuk berkreasi, berkolaborasi dan berpikir kritis. Silahkan Bapak Ibu, apalagi sudah ada kebijakan Bapak Kepala Sekolah ya. Selama tidak melanggar aturan, Pak. Selama tidak melanggar aturan. Mengenai siswa secara pribadi, berkomunikasi dan terbuka, buat aturan kelas yang jelas, hormati keberagaman, variasikan. Keren sekali Bapak Ibu, ya Allah. Membuat kesepakatan bersama, buat berangkat aja yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Semangat Bapak Ibu, pembelajaran kita sudah aktif. Saya siap berbagi kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau kesempatan boleh. Cara saya menciptakan lingkungan pendidikan ini mulai dari saya, betul. Menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu dalam menciptakan suasana yang sangat nyaman. Oke, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masuk kelas dalam suasana nyaman? Ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya, untuk pertanyaan saya Bapak Ibu ya. Apa saja tantangan yang Anda hadapi saat ingin menciptakan budaya lingkungan positif di sekolah? Latar belakang, betul. Ya. Beda sekali tuh anak yang diajar yang orang tuanya memberikan perhatian sama orang anak-anak yang tidak diberikan perhatian. Ini tentu saja pasti beda. Tantangan yang saya hadapi yang ini rasa yang datangnya dari saya. Uang masih ingin memaksakan kehendak menyamakan paradigma lama dan baru. Harus dididik sesuai dengan kebiasaan. Itulah saya bilang Bapak Ibu. Belajar disiplin positif tuh bagus sekali teorinya, prakteknya yang harus Anda lakukan sebagai solusi. Sekarang pertanyaan solusi apa yang betul-betul nyata ingin kita lakukan? Satu saja. Jangan yang panjang-panjang. Kira-kira apa solusi yang paling ingin kita lakukan? Satu saja. Solusi pasti ini Bapak Ibu. Ini Ibu sudah besar pertanyaannya. Karena bikin kesepakatan kelas sama segitiga restitusi dengan anak-anak Bapak Ibu, gurunya dituntut untuk banyak bertanya. Ya, bikin kesepakatan kelas dan segitiga restitusi, gurunya harus banyak bertanya. Jadi sebelum gurunya bertanya
tanya ke siswa, gurunya ditanya dulu. Ya. Ada yang apa ini? Oke, balik. Kita lanjut saja, Bu. Oke, sudah selesai. Mungkin pertanyaan itu silakan disimpan, ya. Silakan diaplikasikan. Masih tanya-tanya, Budi? Nah, begitulah, Bu. Kami dijaga seperti itu. Tanya terus, dijawab lagi. Tanya terus nih, Bu. Pokoknya tidak berhenti pertanyaan. Ya. Kasih ingat ya kalau saya terlewat. Ya, baik, sambil minum kopi. Ada pertanyaan romantis di sini Bapak Ibu. Cobalah buka judulnya. Satu teman tak dia kepalkan tangannya, kemudian kita berusaha dibuka kepala tangannya. Nah, itu coba. Ini kita bayangkan saja Bapak Ibu. Teman tak dia kepalkan tangannya, ya. Teman tak dia kepalkan tangannya, kita berusaha buka itu tangannya. Apa yang terjadi? Mungkin saja teman tak akan tetap menggenggam tangannya dan kita tetap berusaha membuka. Kedua, bisa saja teman tak dia buka tangannya, kemudian kita buka juga tangannya, ya kan? Kita berusaha buka dan dia buka tangannya, ya kan? Pertanyaan ketiga, sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Pertanyaannya, siapa yang memegang kendali? Kalau kita yang genggam tangan tak, teman tak dia berusaha buka, tapi kita tidak mau buka itu tangan tak, siapa yang memegang kendali? Kita. Iya. Tapi ketika teman tak dia berusaha buka dan kita membuka itu tangan tak, siapa yang membukakan? Kita sendiri. Jadi kontrolnya di mana? Diri sendiri. Dan disiplin positif itu berawal dari diri sendiri. Selanjutnya, oke, tadi bukan penerima sudah ya. Tadi seharusnya pakai barcode. Biar tadi sudah sambil belajar sambil main aplikasi yang lain. Oke. Sekarang paradigma kita sudah mulai berubah bahwa ternyata berawal dari sendiri. Sekarang kita lihat motivasi perilaku manusia. Pernahkah kita melakukan sesuatu tanpa alasan? Pasti ada alasannya Bapak Ibu ya. Dan kadang orang bilang alasannya saya simpan sendiri. Kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ada anak tantrum di tengah jalan. Mungkin kita pernah lihat anak kecil tantrum di tengah, ada di tengah jalan, ada yang di mall. Orang tuanya lihat-lihat saja sampai selesai anaknya dengan perasaannya sendiri, ya kan? Yang punya anak kecil, dia bilang begini, apakah si anak itu ketika dia tantrum punya alasan? Pasti punya alasan, ya kan? Pasti dia punya alasan. Nah, ketika siswa berulah di kelas, pernahkah kita tanya apa yang menjadi dorongannya? Jangan sampai ketika dia bikin ulah di kelas itu karena dia sedang menghindari sesuatu. Terkadang kayaknya kita juga kalau kita ada yang kita mau lakukan, kalau misalnya masih kurang nyaman untuk kita lakukan, pasti kita akan menghindar. Ya, oke. Wah. Selanjutnya saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, datang dari luar. Bikin masalah di sekolah, ternyata apa? Dia dikasih uang di rumah. Ada yang ngomongkan, oh bikin uang di sekolah. Kita gurunya marah-marah di luar, kau yang begini-begini, ternyata dia dikasih uang di rumahnya. Tapi sama kita yang dia berulang. Karena kenapa dia butuh perhatian? Ya, kasih.
perlombaan, kita berharap dengan lomba itu dia berubah lebih baik. Ternyata kenapa? Justru ketika tidak lomba malah kembali awal. Ya, karena memang tujuannya bukan itu, bukan mengubah diri, tapi imbalan yang mau. Ya, nih. Selanjutnya adalah motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata kalau di disiplin positif, salah satu cara salah mendisiplinkan positif anak-anak adalah dengan memberikan dia hadiah. Dengan memberikan hadiah. Tuh, ternyata seperti itu. Mereka memang sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ada anak-anak yang disebut dengan NPD, narsistik. Adalah anak-anak yang selalu ingin tampil dan tidak suka melihat orang lain lebih daripada dia. Itu ada, namanya NPD. Kalau di dokter-dokter mental itu sekarang sedang dibahas. Ada anak-anak seperti itu. Ada kasus yang dikendari, yang ada pesantren, kabur dari pesantren, dikira diculik, laki-laki. Akhirnya sekolahnya ditutup. Ternyata 6 bulan dia ikut sama pemulung. Bahkan ketika sudah ditangkap, dia pindah dari pemulungnya. Anak problematik. Ya, jadi kalau mau dihadiah itu, kalau bagi saya itu masih kayak tentang masih dua sifat nih, mungkin tergantung dari konteksnya. Ya, mungkin salah tak mungkin ketika kasih hadiah ketika saya iming-imingi memang. Tapi ketika mungkin semua sudah oke, tiba-tiba saya kasih hadiah sebagai reward, mungkin itu tidak masuk mungkin ya, mungkin. Ya, mereka juga melakukan untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal datang dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ada memang anak-anak berubah dengan sendirinya karena proses perubahan dari diri sendiri. Ada pengetahuan-pengetahuan yang baru didapatkan, ternyata mampu mengubah paradigmanya. Nah, ini yang paling utama. Itu motivasi seharusnya sebagai guru kita konsennya di sini. Ketika disiplin positif itu kita adakan bukan sebagai hukuman, tetapi bagaimana caranya anak itu berubah dengan sendirinya. Paradigmanya yang diubah, cara berpikir yang diubah. Dikasih tahu, ya. Kalau misalnya kamu ikut lomba OSN matematika, ya, nanti kalau mau belajar sungguh-sungguh, yakin dan percaya, kalau mau kuliah, banyak sekali jurusan yang bisa. Begitu kan? Kalau ambil di jurusan IPS juga bagus. Nah, sekarang disiplin positif itu jangan selalu dilakukan negatif, positif. Tapi intinya adalah solusi, ya, berkolaborasi. Oke. Kemudian solusi dan penyelesaian. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Motivasi karena ketidaknyamanan, menghindari hukuman, motivasi karena imbalan, atau motivasi datang dari diri sendiri? Yang paling banyak? Hah? Motivasi terkadang ada. Tapi yang paling banyak? Dapat imbalan? Ya. Dapat imbalan nih? Oke. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Strategi apa? Susah lagi pertanyaannya gitu. Pertanyaan susah sekali. Kemudian, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Pasti banyak. Tidak ada guru yang mengajarkan salah. Tidak ada guru yang mengajarkan sifat salah pastinya. Ya kan Bapak Ibu ya? Oke. 5 posisi kontrol. Paradigma kita sudah berubah, motivasi yang kita sudah tahu. Sekarang di mana posisi tak ketika memberi hukuman, ketika memberi motivasi? Saya
jujur, sependapat. Ada 5 posisi kontrolnya kita. 1, apa kita seperti guru ini? Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Kalau kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir dengan selesai. Makanya kalau kali ini, ya Allah, bercermin betul-betul. Kayak digunakan gitu dosa-dosa. Ya Allah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu caranya dia. Ikuti kak, awas kamu kalau tidak. Ya mau goyang? Kenapa mau goyang? Ini ibu. Ya Allah. Oke, posisi kontrol kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut sekali, tapi kayak menikah di selatan, langsung dimati. Oke, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa. Baik anak-anak, karena banyak sekali yang sering membuat pelanggaran, banyak sekali yang kalau belajar suka tidur, banyak sekali yang kalau mau keluar saja tanpa izin. Hari ini kita akan bikin kesepakatan bersama, ya. Kita akan bikin kesepakatan bersama. Di sini ada 3 pertanyaan, ya. Nanti kalian isi. Kira-kira kita akan bersepakat selama proses pembelajaran apa saja aturan yang harus kita lakukan bersama. Ya. Kemudian kalau misalnya kesepakatan yang sudah kita tulis bersama-sama, sudah sepakat bersama-sama, ada yang melanggar, kira-kira akan dikasih hukuman, bukan hukuman ya, apa konsekuensinya? Ini pertanyaan yang 2. Terakhir setelah prosesnya sudah selesai, baru kamu menuliskan apa yang kamu rasakan setelah menulis kesepakatan. Oke, contohnya, misalnya ya, Bu, kalau masuk pelajaran bahasa Indonesia, aturannya adalah atau kesepakatannya adalah yang pertama, tidak boleh tidur dalam kelas. Itu misalnya, contohnya, ya. Atau Bu, kalau proses belajar kita sepakat semua, tidak boleh makan dalam kelas. Itu contohnya, ya. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian semua untuk bikin kesepakatan. Kira-kira selama proses belajar apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sepakati. Silakan diklik, ditambah komentar di HP-nya. Nanti kita lihat sama-sama. Yang ini dulu ya, pertanyaan ini dulu. Apa saja yang harus kita lakukan agar proses belajar kita berjalan dengan lancar dan baik? Apa kesepakatannya kita kira-kira menurut kamu? Bukan yang ini, yang ini. Soal yang ini. Soal yang ini. Hukum saja.
main-main saat belajar, lengkap bahasanya. Kalau tak ribut, harus lagi dikasih bagus lagi kalimatnya. Apalagi kira-kira kesepakatannya kita kalau kita belajar, biar belajarnya kita enak. Tidak boleh makan dalam kelas, dan jika guru menjelaskan tidak boleh duduk di belakang. Oke, harus pikiran keamanan. Apalagi kita sepakat lagi. Jangan di internet ya. Kamu saja sendiri. Ayo, kira-kira kalau selama proses belajar, apa yang harus kita sepakati? Oke, tidak berisik, tidak main-main dalam kelas. Jika mau keluar dari kelas harus minta izin, waktu minta izin ya sebelum keluar. Oke, apalagi kesepakatannya kita, silakan. Bagus sekali. Oke, bagus nih. Menghargai guru. Berarti selama proses belajar, yang pertama, kamu tidak boleh ribut, tidak boleh main-main. Harus minta izin ketika keluar. Menghargai guru. Apakah ada guru yang harus dihargai? Ya. Jika guru yang jelaskan masih diam, harus diam. Oke, apalagi ayo. Kita ini kesepakatannya, bahwa nanti kita tulis, kita tempel. Nanti saya kalau sudah sepakat, ibu akan tempel hasilnya. Setiap ibu guru masuk dalam kelasmu, ibu guru akan kasih lihat ini kesepakatannya kita selama proses belajar. Ayo, silakan. Apalagi kira-kira kesepakatan kita sopan. Apalagi. Bolehkah menyantai saat mengerjakan tugas? Tidak. Silakan kalau mau dikasih masuk. Atau ada lagi kamu menjaga kebersihan kelas saat pelajaran. Apalagi? Tidak boleh tidur, sopan di luar dalam kelas. Oke, apalagi kesepakatannya kita? Oke, menjaga kebersihan. Nah, setelah ini kira-kira kalau ini kan kita sepakat nih, nggak boleh main, nggak boleh ribut, harus sopan santun, jaga kebersihan, nggak boleh
mengenakan seragam lengkap. Itu kan melanggar aturan kalau nggak lengkap ya. Nah, pertanyaannya, apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Coba lihat nih, kalau mau makan ya harus bersihkan. Kalau guru menjelaskan kau ribut, kau yang gantikan guru. Kenapa? Bilang itu kan. Bagaimana kalau misalnya dinasihati tapi tidak makan? Nah, yuk. Bagaimana kalau ada anak dinasihati tapi tidak makan? Nah, kira-kira apa? Kira-kira apa sanksinya? Apa konsekuensinya? Silakan ditulis di HP-nya. Ibu, ada yang bawa HP sembunyi-sembunyi di kelas. Kira-kira konsekuensinya apa? Ingat ya, kita tidak pakai sistem menghukum. Jika ada orang yang berdosa pada kelas, semua kakaknya. Apa itu? Menegur. Apalagi? Apakah dengan cara ditegur dia akan sadar? Ada bu, pakai sih. Apakah dengan cara ditegur
Kedua, Tidak memakai tas. Tidak memakai komputer kelas. mendengarkan Guru. Penjelasan guru. penjelasan B aja. apa lagi? Tidak boleh makan dari kelas. Tidak boleh makan dalam selama Pelajaran dan tidak menjelaskan. apa lagi? Yang keempat, Jika keluar tidak daripada guru. meminta izin saat Keluar. apa lagi? Apa lagi kesepakatan kita? Tidak boleh bolos. Tulis dulu kesepakatan yang pertama. Oke, apa lagi? Itu aja. Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Apa lagi? Apa itu? Apa lagi kesepakatan kita? Boleh pakai saja guru. Latihan. Apa lagi? Tidak boleh membawa kalian belajar. Tidak boleh ribut saat pelajaran dimulai. Tidak boleh membuat keributan. Pelajaran dimulai. Apa lagi kesepakatan kita? Tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Boleh belajar. Apa lagi kesepakatan kita? Tidak boleh memakai. Itu sama. Sama. Apa lagi? Tidak boleh memakai. Tidak boleh. Tidak boleh bergerak. Oke, apa lagi? Apa lagi kesepakatan kita? Ayo. Mana lagi? Ayo, apa lagi? Tidak berisi, tidak main-main itu masuk dalam tidak boleh keributan dalam kelas. Apa lagi? Apa lagi? Menggunakan seragam. Forum lengkap. Forum lengkap. Forum lengkap. Bangku. Forum lengkap. Apa lagi? Dua lagi. Dua lagi kesepakatan kita. Apa lagi? Oh, ini. Menggunakan HP
suara banyak. Kira-kira bagaimana bunyi kalimatnya? Ya, jangan membuat keributan. Sama Ji. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana kalimatnya? Boleh membuat keributan. Boleh tidak membuat keributan. Tidak boleh. Tetap menjaga Kebersihan. Kesukaan ketertiban. Ketertiban. Tidak boleh dalam rumah. Boleh bobo.